Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah-kisah misteri. Oh ya, sebelum kita mulai ke dalam ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Semoga kita dan kalian semua selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan untuk segala urusan apapun. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ambulan Pencabut Nyawa. Tapi sebelum masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya sudah kami samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya Anna. Anna sedang menunggu jemputan dari Rudy. Anna adalah seorang mahasiswa kedokteran yang sedang kos di sebuah rumah sakit. Karena lama tidak kunjung datang, Anna pun mulai kesal. Kebetulan pada saat itu ada sebuah ambulan yang lewat hendak menjemput seorang pasien. Karena searah maka ia pun menumpang. Rasanya merinding memang. Anna jadi teringat kata orang-orang bahwa ambulan itu sama seperti malaikat pencabut nyawa. Jam baru menunjukkan pukul 7, tapi sudah sangat gelap. Semua temannya sesama dokter kos sudah dijemput pacar atau ayah ibu mereka. Sementara dia dari sejam yang lalu masih saja menunggu Rudy pacarnya yang katanya baru selesai rapat. Suasana rumah sakit lumayan sepi karena jam istirahat pasien sudah dimulai. Hanya keluarga terdekat saja yang terlihat bolak-balik sekedar membeli obat atau makanan. Sesekali ia tersenyum pada dokter senior yang hendak pulang. Baru kali ini Anna pulang naik ambulan. Pak sopir memasang lagu-lagu dangdut untuk menghilangkan ketegangan katanya. Agar tidak terlalu seram juga pikir Anna. Dan ia pun cukup menikmati perjalanan tersebut. Tidak seperti cerita-cerita yang didengarnya. Tapi lama-kelamaan perasaan Anna menjadi tidak enak. Ambulan itu melaju ke arah rumahnya. Apakah mungkin yang meninggal itu adalah tetangganya? Tapi Pak sopir hanya senyum-senyum saja ketika ditanya. Hingga ia turun dan Pak sopir pun melanjutkan perjalanan. Suasana rumah sedikit sepi ketika Anna sampai di rumah. Tidak ada yang menyambutnya. Mungkin keluarganya sedang pergi. Lalu kemudian ia berjalan melewati deretan bunga anggrek yang tengah mekar. Tidak sabar ingin merayakan pesta malam ini. Begitu memasuki pintu rumah, ia melihat ruangan sepi. Tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada pesta malam ini. Tidak ada hiasan juga kue-kue. Masih dengan semangat menggebu, ia berjingkat ke dapur. Berharap mama sedang sibuk menyiapkan malam, mengingatkan bibi agar mengecilkan api kompor atau mengurangi garam dalam masakan. Namun ternyata di belakang tidak ada siapapun di sana. Ia berlari ke kolam belakang berharap ada bau sapi panggang atau ikan bakar, atau paling tidak sosis bakar telah memenuhi piring. Namun sesampainya di kolam belakang, ternyata kolam juga tidak ada siapa-siapa. Tidak ada asap ataupun peralatan memanggang. Begitupun ketika berlari ke lantai 2, memeriksa kamar demi kamar. Tapi tidak ada satupun orang. Apa mungkin mereka makan malam di luar dan tidak memberitahu Anna sebelumnya? Rasanya tidak mungkin ia periksa HP dalam tasnya. Tidak juga ada panggilan masuk di dalam HP-nya. Kini pikiran Anna mulai dipenuhi hal-hal buruk.
apa kira-kira yang telah terjadi. Saat tengah dia memikirkan, ia mendengar sirine suara ambulan dari halaman depan. Ambulan selalu membawa perasaan tidak enak pada siapa saja termasuk dirinya. Terlebih ketika ia merasa bahwa ambulan itu memasuki halaman mereka. Ia segera menuruni tangga dan berjalan keluar. Ia mendengar suara mama, papa, dan kedua adik kembarnya. Mungkin mereka baru keluar membeli kue. Terdengar suara pintu dibuka. Anna sudah bersiap-siap mengagetkan. Tapi begitu orang-orang yang disayanginya itu masuk ke dalam rumah, Anna sudah mencium bau yang tidak enak. Padahal ia sangat mendambakan ada aroma kue panggang atau pizza. Namun tidak malam itu, aroma busuk semakin terasa ketika ia memasuki ruang tamu dan melihat siapa yang baru saja memasuki ruangan. Anna bukan hanya terkejut, tapi nyaris mati berdiri melihat orang-orang itu duduk dengan santai di meja ruang tamu. Mama, papa, Kiki, dan kakak, mereka duduk santai seolah akan memulai sebuah pesta. Terlihat papa menelpon sebuah nomor. Nomornya berbunyi, sekejap papa melihat ke arahnya. Pandangan mata mereka bertemu. Tubuh Anna sudah basah oleh keringat. Ia memang melihat seluruh keluarganya, tapi bukan dalam keadaan yang wajar. Seluruh tubuh mereka sudah hancur. Mata papa terus-terusan mengeluarkan darah seperti tertusuk sesuatu. Mama pun berdiri dengan dua kakinya yang sobek. Kulit itu terkelupas begitu saja, menggelambir hingga meninggalkan tulang yang putih. Leher Kiki hampir putus, sedangkan kakak badannya penyet seperti tertindih. Dan mereka semua menyapa Anna sama seperti tidak terjadi apapun. Papa memeluknya dengan erat, mama sibuk menyiapkan kue. Kakak dan Kiki terus saja meledeknya. Karena ia tidak pernah bergaul dan kacamatanya mirip Betty LaVea. Semua orang di rumah itu tertawa riang seperti biasa. Air mata terus mengalir di pipi Anna. Susah sekali mengatur nafas untuk bisa tenang sejenak. Berusaha tersenyum pada orang-orang rumahnya yang mulai keheranan. Apa yang terjadi? Kenapa dari tadi ia tidak melihat Ina? Keadaan tampak lebih mengerikan bagi Anna ketika acara makan malam dimulai. Berbagai jenis makanan telah dikeluarkan. Rendang, sop buntut, berbagai jenis tumisan, berbagai jenis seafood. Mama mematikan lampu karena berharap ini jadi makan malam yang romantis. Lilin dinyalakan, suasana rumah menjadi remang-remang, hingga makhluk-makhluk itu tampak lebih mengerikan. Senyum sayang mereka membuat Anna ingin muntah. Ingin rasanya ia berlari, tapi ia juga tidak punya alasan untuk berlari. Sebab semua makhluk ini adalah orang yang sangat disayangi dan menyayanginya. Mereka tentu tidak akan menyakitinya, jadi tidak ada alasan untuk pergi, kecuali karena melihat tubuh mereka yang remuk. Ini seperti mimpi buruk, tapi ketika ia mencubit kakinya, terasa sakit. Tapi ia ingin benar-benar mencari tahu keluar rumah apa yang tengah terjadi pada keluarganya. "Kamu kenapa sayang? Tumben gak lahap?" Suara mama membuatnya ingin kencing. Betapa mengerikan hidup bersama orang yang kita sayangi jika dalam keadaan seperti ini. Padahal ia tidak melihat perubahan kasih sayang mama dan papa, juga kelucuan Kiki dan kakak.
tapi keadaan tubuhnya membuat perut Anna melilit. Sungguh tidak sanggup ia memasukkan sesuap nasi atau memotong daging rendang lalu mengunyahnya perlahan. Merasakan betapa bumbu itu membuat lidahnya menggelitik ketika lumer di mulut. Kini bumbu rendang itu serasa pasir di mulutnya, bergemurutuk dan membuat gigi ngilu setiap kali dikunyah. Ia tidak tahu bagaimana malam ini akan berakhir, apa yang sedang terjadi. Dengan hati ditenang-tenangkan, ia menikmati malam ini. Jika memang seluruh keluarganya sudah meninggal, maka malam ini ia akan menikmati hari terakhir dengan mereka, walaupun dalam wujud yang mengerikan. Kau tidak akan pernah tahu bagaimana kau menikmati hari-hari terakhir dengan orang-orang yang kusayangi, dalam keadaan wajar dan tidak wajar, dan seperti itulah posisi Anna sekarang. Makan malam itu berlangsung dengan menyenangkan sekaligus mengerikan. Setelah acara makan malam, Mama membersihkan piring dan kakak Kiki sibuk memotong buah. Papa dengan bibirnya yang pecah menarik rokok dengan tenang. Darah dari bibirnya mulai mengering. Padahal tadi seingatnya pada saat makan darah itu terus menetes ke meja makan. Begitupun bunyi tulang kaki Mama yang terus beradu dengan kursi. Pada saat ini ia ingin kabur dan melihat situasi di luar rumah. Dengan degup tidak beraturan, ia intip halaman dari jendela. Suasana sepi, hanya terlihat beberapa orang lewat di depan pagar. Sesaat ketika ia hendak menutup tirai, ia melihat bayangan lelaki itu dan sebuah mobil berwarna putih. Sepertinya ia hafal bentuk mobil itu. Lelaki itu melihat padanya dan ia tiba-tiba sadar bahwa itu adalah sopir ambulans rumah sakit. Sedang apa dia di sini? Bukankah tadi ia sudah kembali dan hendak menjemput orang sekarat? Karena penasaran dengan lelaki itu, Anna langsung keluar dan berlari ke halaman. Tidak ia pedulikan adik kembarnya yang keheranan melihatnya. Namun sesampainya di sana, ia tidak melihat apapun. Halaman rumahnya kosong, tidak ada mobil putih, apalagi seorang lelaki. Kini ia mulai bimbang, apakah ia harus masuk kembali ke rumah atau pergi saja dari rumah untuk sementara. Di saat tengah kebingungan, HP dalam kantongnya berdering dari sebuah nomor yang tidak dikenal. Saat diangkat ternyata dari Bibi Nah. Ia segera berlari ke rumah sakit, menyetop taksi di persimpangan jalan, lalu berjalan ke rumah sakit masih dengan seragam. Di rumah sakit ia mendapati Bi Nah tengah menangis. Lukanya dibalut perban dan di sampingnya ada papa, mama, Kiki, dan kakak. Semuanya memandanginya dengan senyuman, persis seperti senyum saat pesta tadi. Apakah mereka belum menyadari juga kalau mereka sudah tidak ada? Bi Nah memeluknya dengan kencang, lalu tangannya menunjuk ke kamar mayat di dekatnya. Tiba-tiba suara sirine ambulan itu berdengung lagi di telinganya, membuatnya merinding. Ia mendengar ambulan itu meraung-raung di sekitar rumah sakit. Benar-benar malaikat itu telah menjemput semua keluarganya. Ternyata semua keluarganya sudah meninggal. Kini tinggal Bi Nah dan dirinya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Ambulan Pencabut Nyawa. Semoga kisah ini bisa memberikan wawasan untuk kita semua.
ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.